Kembali lagi bersama kita dari Clear Kids Samarinda. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti deh kakak Luar biasa. Luar biasa. Seperti kakak-kakak di sini, tetap dengan penuh sukacita di dalam pelayanan, Amin. di dalam memuji Tuhan, ya kan? Yes, betul sekali Kak. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau mengangkat satu lagu, Ku Panggil, Yesus Ku Panggil, Yesus Ku Undang. Mari sama-sama adik-adik di rumah dengan sikap doa yang di hadapan Tuhan, mari kita angkat satu lagu ini. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakan hidup kami Tuhan, layakan kami Tuhan, sehingga kami boleh dapat masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah semua apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan ibadah kami pada hari ini dari awal sampai dengan akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Ya adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, yuk kita yel-yel dulu ya kakak ya. Yes. Oke. Udah siap ya? Siap dong. Disciple Kids. Yes, I am. Sekali lagi ya kakak, kita ulang lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Disciple Kids. Yes, I am. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu.
Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ole,
Oke, adik-adik, kita mempersiapkan hati kita, terus pikiran kita untuk fokus mendengarkan apa kakak-kakak? Firman Tuhan. Kita lipat tangannya, kita angkat satu pujian untuk penyembahan. Pujiannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakaikan Oke, mari kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari semua adik-adik yang di rumah lipat tangannya dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sepanjang minggu ini Engkau telah menyertai kami dan kami kembali lagi ya Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati kami anak-anak sekolah minggumu dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan Bapa pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, untuk terus kami mengasihi dan mencintai Engkau lebih dari apapun. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya di rumah. Pagi hari ini kakak yakin dan percaya semua kabar adik-adik yang di rumah tuh luar biasa. Kenapa kita dikatakan sebagai anak-anak yang luar biasa? Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Yesaya 50 ayat 4 berkata, ayo semua adik-adik yang di rumah boleh buka Alkitabnya atau bisa menyimak, kakak akan membacakannya. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu.
Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Sekali lagi dikatakan, Tuhan mempertajam apa? Pendengaranku untuk mendengar seperti seorang apa? Murid. Nah, nanti kalau kakak berkata disciple kids, adik-adik yang di rumah berkata, yes I am. Siap semuanya? Oke, hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Disciple kid, yes I am. Satu kali lagi. Disciple kid, yes I am. Kenapa kita dikatakan sebagai disciple kids? Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus kalau lagi mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata tidak boleh ribut, tidak boleh ganggu temannya. Kalau ada yang di rumah lagi dengarkan firman Tuhan, terus ada kakaknya lagi ganggu, bilangin, Kak, coba diam dulu, dengarkan firman Tuhan dulu. Dan tidak boleh sambil makan, sambil minum susu, baru dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus maunya kita ketika mendengarkan firman Tuhan, duduk diam, duduk yang baik, yang bagus, yang rapi pokoknya. Baru kita diam, dengarkan firman Tuhan. Perhatian pokoknya, liatin kakak ya. Pagi hari ini semua mulutnya dikunci. Ayo coba ambil kuncinya dulu. Dikunci, baru kuncinya ditaruh di kantongnya, simpan. Cek. Oke, sudah? Berarti semuanya tidak ada lagi yang ribut. Siap? Siap pasti untuk dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana seekor burung gagak yang dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan seorang nabi. Adik-adik pasti tahu siapa nabi ini. Iya benar, nabi itu adalah Nabi Elia. Siapa yang pernah mendengar suara burung? Pasti pernah lah. Setiap pagi kita mendengar, kalau sudah mau pagi hari kita dengar ada suara burung yang bunyi. Nah, burung itu terbangnya di udara. Mereka bertengger di pohon. Tetapi Tuhan memakai seekor burung untuk memberi makan nabinya. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke 39 sampai dengan ayat 29 sampai dengan ayat yang 34, dilanjutkan dengan 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Waktu kita membaca raja-raja, kita tahu bahwa pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja siapa? Ahab. Raja Ahab. Raja Ahab dikatakan di firman Tuhan, dia adalah seorang raja yang sangat jahat. Dia sering melakukan hal yang tidak sesuai dengan Tuhan inginkan. Dia sering melakukan tindakan kebohongan. Dia sering merampas yang bukan menjadi miliknya. Kemudian dia menikah lagi dengan seorang wanita yang dikenal dengan Ratu Isabel deh, lihat kamu. Nah, dia itu adalah istri dari Raja Ahab. Waktu dia menikah dengan Ratu Isabel ini adalah seorang yang berasal dari wilayah Sidon. Adik-adik tahu enggak wilayah Sidon itu tempat apa? Tempat penyembahan berhala. Ayo satu kali sama-sama kita katakan, tempat penyembahan berhala. 2, 3. Tempat penyembahan berhala. Dia dari wilayah Sidon. Akhirnya Raja Ahab ini menikah dengan Ratu Isabel. Nah, apa yang menyebabkan Raja Ahab ini tambah semakin jahat lagi? Karena pengaruh dari istrinya. Akhirnya Raja Ahab juga ikut menyembah patung, menyembah hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan mau apa? Dalam firman-Nya di Keluaran 20 Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tetapi apakah didengarkan oleh Raja Ahab? Tidak, dia malah memilih untuk mengikut istrinya.
Akhirnya dia menyuruh pengawalnya, "Pengawal, datang." "Ya Tuhan." "Buatkan sebuah patung Asyera yang bagus, terbuat dari emas, terbuat dari tembaga, dan itu harus dibuat besar sekali." Akhirnya pengawalnya membuat patung tersebut. Patung Asyera itu ditaruh di tengah-tengah kota. Dan yang paling parah adalah Raja Ahab bersama istrinya Ratu Isabel bersama bangsa Israel datang menyembah patung yang dibuat oleh pengawalnya. Ketika Tuhan melihat hal yang dibuat oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel beserta dengan bangsa Israel, apakah Tuhan senang melihat hal demikian? Tidak. Dia sakit hatinya, bahkan dia menangis. Dia menangis melihat umatnya jauh daripada dia. Akhirnya dia menyuruh nabinya, yaitu Nabi Elia. Elia. Dia berfirman kepada Elia. Baru Elia, "Ya Tuhan, hari ini engkau pergi kepada Raja Ahab, bangsa Israel. Peringatkan kepada mereka betapa mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Mereka menyembah bukan kepada aku, tetapi mereka menyembah kepada patung." Akhirnya Nabi Elia berangkat untuk menyampaikan firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada Nabi Elia. Dengan hati yang taat dia berjalan. Kemudian apakah perjalanannya hanya 1 jam? Tidak. Apakah perjalanannya hanya 1 hari? Tidak. Berhari-hari, berminggu-minggu Elia berjalan. Coba adik-adik bayangkan, seandainya adik-adik yang disuruh, "Ayo coba bantu mama belikan dulu minyak di warung." "Aduh jauh mah, capek aku." Apakah Elia pernah berkata, "Tuhan aku capek harus berjalan kaki"? Tidak. Dia dengan taat, dengan setia dia berjalan. Ketika dia bertemu dengan Raja Ahab dan Ratu Isabel, firman Tuhan dia sampaikan kepada mereka di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Ayo adik-adik yang di rumah menyimaknya, kakak akan membacakannya. "Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Apa yang menjadi sanksi bagi Raja Ahab beserta dengan bangsa Israel pada waktu itu? Dikatakan firman Tuhan, Tuhan memberikan kekeringan. Apa yang Tuhan berikan? Kekeringan. Tuhan berikan kekeringan. Tidak ada hujan, tidak ada embun. Bayangkan, adik-adik pernah membayangkan enggak musim kemarau? Indonesia kan dikenal dengan 2 musim hujan dan musim kemarau. Kalau musim kemarau apa yang terjadi? Terjadi kekeringan. Tanaman bisa tumbuh? Tidak. Apakah bahan makanan cukup untuk mencukupi kita ketika musim kemarau? Tidak. Itu yang dilakukan Tuhan. Karena begitu sakit hatinya dia melihat perbuatan daripada Raja Ahab beserta dengan bangsanya. Akhirnya Nabi Elia menyampaikan bahwa akan terjadi kekeringan. Mulai hari ini tidak akan ada hujan, tidak akan ada embun. Ketika Raja Ahab dan Ratu Isabel mendengar hal itu, marah dia. Dia langsung berkata, "Pengawal, tangkap Nabi Elia." Akhirnya Nabi Elia itu juga adalah manusia biasa. Dia masih manusia biasa seperti kita. Dia ketakutan. Akhirnya dia lari. Jadi dikejar sama pengawal daripada Raja Ahab. Ketika di dalam pelariannya, Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tetap melindungi nabinya. Karena apa? Karena dia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di dalam pelariannya Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, "Engkau bersembunyi di sungai Kerit." Sungai apa tadi adik-adik? Kerit. Akhirnya Nabi Elia pergi ke sungai Kerit. Padahal Nabi Elia tahu ini lagi terjadi kekeringan. Dia tidak akan dapat makanan. Dia tidak akan dapat cukup
bahan makanan untuk dia makan. Dia bisa minum dari sungai Kerit, tetapi bahan makanannya dia mau dapat dari mana? Tetapi dia tidak pernah berkata bahwa aku tidak mau. Dia tetap melangkah, dia pergi ke sungai Kerit. Waktu di sungai Kerit, mujizat Tuhan terjadi bagi kehidupan Elia. Dia memakai apa? Dia memakai seekor burung. Tadi di depan kakak berkata apa? Burung apa yang dipakai adalah burung gagak. Tuhan memakai burung gagak. Adik-adik tahu burung gagak enggak? Burung gagak biasanya dikonotasikan atau diidentikan dengan burung yang suka, kalau umpamanya udah dia gelap gitu, dia sering bunyi. Dan orang-orang berkata bahwa burung gagak itu adalah pemakan daging. Bahkan biasanya orang-orang berkata bahwa jahat burung gagak itu. Tetapi hal yang biasanya tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah adik-adik pikirkan, itu yang Tuhan pakai. Burung gagak itu dikatakan bahwa dia mengirimkan makanan kepada Nabi Elia pagi dan siang. Pagi dan siang, seharian penuh Tuhan memelihara Nabi Elia sepanjang dia bersembunyi di sungai Kerit. Nah, kenapa muncul pertanyaan bagi adik-adik? Apakah hanya Nabi Elia yang ditolong oleh Tuhan? Bagaimana dengan Raja Ahab? Bagaimana dengan Ratu Isabel? Bagaimana dengan bangsa Israel yang lainnya? Apakah Tuhan akan menolong mereka? Tidak, yang Tuhan tolong cuma Nabi Elia. Karena kenapa? Ada dua pokok hal yang harus kita lihat dari Nabi Elia yang bisa adik-adik sekolah minggu bisa mempelajari Nabi Elia. Mari kita membuka di dalam Yakobus 5 ayat 17. Kakak akan bacakan bagi adik-adik semuanya dan adik-adik bisa menyimaknya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dikatakan di situ adalah Elia sungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa. Adik-adik pernah enggak di rumah ketika ada masalah mau berdoa untuk mama, mau berdoa untuk papa? Ayo semuanya sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah menilai kita mau berdoa panjang atau mau berdoa dengan baik. Yang Tuhan mau adalah kesungguhan hati kita. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh. Dia meminta kepada Tuhan, Tuhan hentikan hujan biar terjadi kekeringan. Nah, apa terjadi? Terjadi demikian. Demikian pun dengan adik-adik yang di rumah. Ketika memiliki beban mau berdoa untuk mama atau papa, Tuhan Yesus tolong papa, tolong mama, dengan kesungguhan hati, pasti Tuhan akan menjawab doa-doa adik-adik semuanya. Karena kita berdoa itu dengan kesungguhan hati. Ketika umpamanya mama lagi sakit atau papa lagi sakit, kita mendoakan. Atau mama lagi butuh uang atau papa lagi butuh pekerjaan, kita doakan. Ayo adik-adik sekolah minggu semuanya, kita doakan papa, mama, adik atau kakak atau teman-teman kita yang lain. Kita berdoa, Tuhan Yesus lindungi, jagai mama papa, lindungi, jagai kakak adik, koko, meme, atau siapapun teman adik-adik semuanya didoakan. Pasti Tuhan akan menjawab semuanya, karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan mendengarkan seruan doa kita adik-adik. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari seorang Nabi Elia adalah Nabi Elia adalah taat. Ayo sama-sama adik-adik di rumah katakan taat. 1, 2, 3. Taat. Nabi Elia taat. Ketika dia disuruh pergi memberitakan firman Tuhan kepada Raja Ahab, meskipun perjalanannya jauh sekali, dia tidak pernah berkata bahwa itu jauh. Dia tidak pernah berkata, aku capek Tuhan, aku lelah, aku tidak mau. Tidak. Nabi Elia tetap dia berjalan, dia pergi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik juga di rumah, ketika mama papa menyuruh adik-adik, ayo tolong disapu, tolong nyapu gitu. Jangan lagi kita berkata,
aku capek ma, aku capek pak. Tidak. Ketika disuruh, ayo siapa yang mau makan sayur-sayuran, kalau lagi makan terus tidak mau makan sayur, mama papa suruh, ayo makan sayur gitu. Oh enggak mau, enggak suka. Enggak, tetapi kita harus makan. Karena apa? Itu adalah perintah daripada orang tua kita. Rajin olahraga. Karena apa? Semuanya itu orang tua kita suruh supaya kita apa? Hidup sehat. Tadi lagu kita ada yang aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Nah, sehat dan kuat. Supaya kita sehat dan kuat, apa yang kita lakukan? Makan makanan yang bergizi, iya. Terus rajin berolahraga, iya. Yang terpenting adalah rajin berdoa dan rajin baca firman Tuhan. Itu menjadi badan kita jadi sehat. Kita sehat jasmani kita karena rajin olahraga. Karena kita makan makanan yang sehat. Kita sehat rohani kita karena kita rajin berdoa kepada Tuhan. Bahkan rajin membaca firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mau kita belajar tentang apa dari Nabi Elia, yaitu pertama rajin berdoa dan punya ketaatan. Tuhan menginginkan kita, adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu, dimanapun kita berada di rumah kita, adalah kita harus setia, taat kepada Tuhan Yesus. Karena kita adalah siapa tadi? Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sebagai guru kita. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita apa, kita haruslah lakukan. Ketika Tuhan Yesus, ayo rajin berdoa, kita harus tetap rajin berdoa. Pagi kita berdoa, waktu bangun tidur kita berdoa. Kita berdoa aja, Tuhan Yesus terima kasih, saya sudah bangun tidur, Tuhan sudah jagai, amin. Terus kalau makan kita berdoa mengucap syukur, Tuhan sudah sediakan makanannya terbaik, Tuhan berkati makanan ini bisa menjadi sumber kesehatan. Dan kita taat melakukan apa yang orang tua kita perintahkan, apa yang kakak kita perintahkan, apa yang guru-guru sekolah minggu kita perintahkan. Jangan kita banyak melawan. Tidak boleh melawan, tidak boleh berbohong. Karena Tuhan Yesus tidak suka. Tuhan Yesus tidak mau kita berbohong atau tidak melakukan firman-Nya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya kita lipat tangannya dan kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan anak-anak sekolah minggumu dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus kami taat mendengarkan ya Bapa perintah daripada orang tua kami melakukannya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan ketika kami berdoa kepada Engkau ya Bapa, kami berdoa dengan kesungguhan hati kami anak-anak sekolah minggumu ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan di dalam pergaulan mereka, berkati mereka di dalam studi mereka, hikmat dan kepintaran-Mu terus mengalir bagi kehidupan mereka ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, Engkau akan melindungi dan menjagai mereka sehingga mereka tetap sehat, tetap kuat menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, berkati kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini terus menjadi kekuatan dan kemampuan bagi setiap anak-anak sekolah minggu yang ada. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Disciple Kids, yes I am. Tuhan Yesus memberkati bagi adik-adik semuanya. Amin. Hai anak-anak yang ada di rumah. Kak Widya percaya hari ini semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Tuhan itu dahsyat adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Nabi Elia. Walaupun dia dalam keadaan terpuruk, dia harus melarikan diri dari seorang raja, tetapi Tuhan tetap memelihara dia. Kita melihat Tuhan mengutus seekor burung gagak. Untuk apa adik-adik? Memberi makan Nabi Elia. Dan Nabi Elia diberi makan oleh burung gagak. Dan Nabi Elia bisa kuat kembali dan bisa melakukan pelayanannya lagi. Hari ini adik-adik kita akan mempersiapkan diri kita sebagai murid-muridnya Tuhan. Coba Kak Widya mau dengar di rumah. Kalau Kak Widya bilang Disciple Kids, adik-adik bilang apa? Yes, I am. Ya, 1, 2, 3. Disciple Kids. Yes, I
I am. Ya adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita. Yang ada di rumah bisa mempersiapkan persembahannya. Dan sebelum kita mempersiapkan persembahan kita sama-sama akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan akan memberikan korban syukur, yaitu persembahan yang akan kami berikan dari hati kami yang mengasihi akan Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan Yesus, dan kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami memberi, haleluya, haleluya. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Oke, Disciple Kids, waktunya kita gap. Nah, bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan adalah yang pertama bola, yang kedua adalah keranjang atau tong sampah, atau adik-adik bisa menggunakan ember di rumah. Cara bermainnya adalah sebagai berikut. Kita bagi dua tim. Tim satu kita kasih nama tim Daud. Tim yang kedua kita kasih nama tim Salomo. Nah, permainannya adalah sebagai berikut. 1, 2, 3. Adik-adik, makna permainan tadi adalah hiduplah tetap rendah hati. Nah, saat kakak-kakak di depan menangkap bola menundukkan diri, itu tanda kita harus merendahkan diri kepada Tuhan Yesus. Hidup kita harus selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Disciple Kids, hiduplah selalu rendah hati dan mau terus dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian permainan hari ini, sampai berjumpa di permainan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Disciple Kids, yes, I am. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Adik-adik tetap semangat ya. Ingat, setiap hari Minggu jam berapa Kak? Jam 9 pagi kita ada ibadah live streaming. Dan setelah ibadah sekolah minggu ada ibadah raya di jam berapa Kak? 10. Nah adik-adik, sebelum ibadah ingat harus mandi, harus sarapan, harus sudah fit. Kemudian siapkan hatinya, siapkan semuanya untuk fokus mendengarkan firman. Dan adik-adik jangan lupa kirimkan foto-foto dokumentasi ke FB dan IG GBI Clear di bawah ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Disciple Kids, yes, I am. Sampai jumpa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari mengangkat tangan kita semua, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Kau sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan kami, Kau selalu memelihara setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau menerima berkat lebih lagi yang berasal daripada Tuhan. Berkati kami Tuhan, ini tangan kami terangkat, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa
cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.